Apain pelangap-pelongo? Ngopi dong, gua ngopi. Untuk terkait dengan CASN ini diundur, ini seperti apa Mas? Kan teman-teman banyak yang sudah resign. Seperti apa Mas? Ini Pak Presiden dan kementerian terkait yang mengupdate. Sudah ada solusi. Harus dijamin dan Ini anak-anak muda semua nih. Ini perwakilan Anda semua bukan? Wapres ini perwakilan Anda semua sebagai anak-anak muda. Apakah tidak boleh ada anak muda pemimpin di negeri kita? Di luar negeri, PM7, anak muda. Bagaimana lompatannya? Luar biasa. Kombinasi Pak Prabowo dan Mas Gibran ini luar biasa. Satu dengan pemikiran lompatan-lompatan yang jauh, quantum leap-nya. Ya, membuat bagaimana anak-anak muda ini bisa berkreatif, bisa berkreasi dan mencapai tahun keemasan 2045. Gibran di acara G20 lagi ngobrol kita ya. Erdogan ini kayaknya Jepang ya. Bagaimana hari ini jalan dengan Pak Wapres? Monggo Mas Wapres. Jian kena hajine. Beh, jan rene hajine. Menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada dalam sejarah kita nih. Reformasinya menurut saya mungkin the best. Saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para rumah tangga ya. Perabotan dapur yang serba 5.000-an deh atau yang serba mumpung ada dan di bawah yang serba 5.000-an. Lu pada ngopi? Apain pelangap-pelongo? Ngopi dong, gua ngopi. Jangan bilang blow on dong. Ini Wapres kita loh. Lihat dong ketika jawaban. Dulu tidak asal susunya tidak dari mana Mas? Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Iya. Asal susunya. Benar kan tempat distribusinya tidak tahu asal Sama sekali tidak dari ini dah ya. Singkat, padat, kosong. Paham. Itu kecerdasan yang luar biasa. Nanti siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Hanya sekedar datang, ngomong, nggak tahu apa yang dibilangnya. Habis itu ditanamnya pohon, udah selesai, pulang. Nggak ngerti lagi ya Tuhan. Udah mau berangkat dia pulang. Sedikit pun nggak ada berdialog dengan masyarakat di sini. Ribuan masyarakat datang menghadiri. Sedikit pun ya Allah Rabbi. Ya Allah. Inilah contoh wakil terbaik sepanjang sejarah Indonesia ya. Menurut Ade Armando, mantap. Paris Gibran raka buming raka mungkin adalah suatu pejabat yang kebalikan dengan presiden. Karena apa? Ketika presidennya itu amat sangat gercep dalam ketika dia berpidato dengan menggunakan mic, berbeda dengan wapresnya, dia malah takut mic. Kalau ditanya oleh wartawan, dia itu ngomongnya cukup singkat, padat, dan kosong. Kalau ditanya sama wartawan gitu ya, jawabnya A, ya pertanyaan A, jawabnya B. Ini menjadi suatu candaan masyarakat ya. Kenapa bisa sekelas wartawan, sekelas wapres itu nggak mempunyai dari kaya narasi, literasi dan boleh dibilang itu
ya agak smart dikit ya. Kalau menurut kalian seperti apa guys? Ini kan sangat lucu sekali guys ya. Dan seperti apa versi lengkapnya? Kita lanjut. Kita punya wapres ini tuh pertama ini kan mau wawancara sama Pak Wapres, boleh ucapannya Pak Wapres? Dia takut, dia pura-pura sibuk. Siap. Dan orang ini juga pula takut sama ketemu dengan mahasiswa. Dan takut juga ketemu sama mik, takut sama sekali. Baru ternak-ternaknya Sosialita bilang TV. disamakan dengan Bung Hatta. Sosialita TV. Bung Hatta. Aneh juga di Wapresnya. Wapres, kalau orang nggak tahu dengan Anda, jangan orang yang disalahkan. Dia marah ya, dia marah kepada anak-anak. Karena anak-anak dia bertanya sama temannya, siapa tuh katanya. Nah, karena orang anak-anak tidak tahu dengan Anda, anak haram konstitusi, jangan yang dimarahin tuh anak-anak. Jadi orang wajar saja tidak tahu dengan Anda, karena Anda bukan siapa-siapa sebenarnya. Setelah menjadi wapres inilah makanya orang sedikit orang-orang politik, orang-orang yang ini tahu. Sebelumnya Anda tidak dikenal orang sama sekali. Nggak ada. Anak itu siapa, orang juga nggak peduli. Karena bapak kau, Mr. Jokowi, juga selama ini nggak pernah membuat orang itu menjadi terkagum-kagum dengan keluarganya. Itu persoalannya. Ini parah nih. Jangan kau marah kepada anak-anak kalau dia tidak tahu. Tenang. Anjir, cuma gara-gara Prabowo tidak menempatkan Gibran di sampingnya dalam rapat kabinet, ternyata masih ada termul yang nggak terima loh guys. Nih videonya nih. Mas Gibran, tetap duduk di sana. Duduk di sana. Jangan takut. Jangan bergeming. Walaupun sekelilingmu banyak pengkhianat. Walaupun sekelilingmu banyak orang yang ingin menggeser kedudukan Anda sebagai wakil presiden. Termasuk Pak Prabowo yang sudah lupa kacang akan kulitnya. Pak Prabowo tidak akan pernah jadi presiden kalau bukan karena ada Mas Gibran di sana. Kami tidak akan memilih Prabowo kalau nggak karena ada Mas Gibran di sana. Sekarang Prabowo lupa kacang akan kulit. Tidak apa-apa. Mas Gibran, 88% rakyat Indonesia bersamamu. Tahun 2029 kami akan mengantarkan Anda menjadi RI 1. Oke? Salam sehat. Oh alah mul. Kenapa sih mul? Boy urus dapur aja, masak kan beres. Marah-marah sama Prabowo. Sok tahu lagi. Kacang kulit. Emang Prabowo suka kacang kulit? Sok tahu. Dan tidak lupa selalu mengeluarkan kalimat andalan. Pak Prabowo, tanpa Mas Gibran Anda tuh nggak akan terpilih. Pret. Dan soal kacang lupa kulitnya, lo lagi nyindir Jokowi ya? Dan lebih anehnya, Prabowo Gibran itu dulu menang 58%. Kenapa tiba-tiba sekarang pendukung Gibran itu jadi 88%? Nyuri suara dari mana itu? Lagian kalau nggak salah itu 88 itu kan merek salep ya. Salep obat kurap. Lu nyindir orang kurapan ya? Walah mul. Boyo tobat to mul. Cuma perkara masalah duduk doang kok diributkan itu loh. Masih untung dia tuh dikasih duduk di deretan menteri. Coba kalau suruh berdiri di luar sambil ngeliatin dari kaca gini. Jadi presiden rapat dia ngeliatin dari kaca gini. Apa nggak tambah ngamuk lu? Memang dari candaan warga Indonesia ya, ketika Wapres Gibran itu mempunyai sebuah statement, itu kadang-kadang menjadi ledekan juga guys ya.
terutama ketika dia itu podcast ya atau bahkan diwawancara, terutama ketika masih ingat betul ya Ibu Rosiana Silalahi ya sebagai dari pembawa acara berita yang cukup terkenal ketika mewawancari seorang Gibran. Kayak enak sendiri guys. Ditanya malah balik tanya, kasih pertanyaan. Ini lucu sekali ya. Kemudian masih ingat betul ya kalau ditanya wartawan itu kayak jawabannya itu ngeles gitu ya. Udah ya, udah gitu. Nggak ada jawaban sekali guys. Yaitu ya cukup singkat, padat dan kosong. Dan kemudian masih ingat betul juga ya dengan pertanyaan Gibran yang bahwa murid SD itu wajib untuk minum pil KB. Dia lupa apa ngantuk ya. Mungkin kalau ngantuk benar juga ya. Karena dari pembawanya kok selalu ngantuk aja ya. Padahal presidennya doyan banget ngopi gitu ya. Oh, presnya ngantukan gitu ya. Harusnya kan ngopi bareng biar nggak ngantuk. Ya ini sebagai candaan ya. Kenapa dari masyarakat itu memparodikai dengan lucu ya? Karena memang ya pejabat itu lucu-lucu guys ya. Kalau dibilang kasar-kasar nanti marah ya. Katanya kita terlalu kurang ajar kepada pemerintah dan pemerintah itu nggak layak untuk dikata-katai dan pemerintah berhak untuk mengata-katai balik gitu. Dan itu memang suatu yang menjadi bahan pembicaraan di kalangan netizen Konoha guys ya. Karena ketika kita sangat merindukan dari mungkin wejangan seorang wapres ya, memang dia itu mewakili kaum muda yang boleh bilang amat sangat berprestasi. Bayangkan ya jika anak muda yang lain itu mungkin hanya diwarisi pacul oleh ayahnya, diwarisi becak oleh bapaknya gitu ya. Dia diwarisi dengan pejabatan yang sangat luar biasa. Karena memang sudah bukan rahasia lagi ya bahwa seorang Wapres Gibran ketika mencalonkan diri itu cacat institusi guys ya. Dan kemudian menyalahi aturan, dan itu masih ingat betul pasti siapapun akan mengetahuinya. Dan ini menjadi suatu catat demokrasi yang amat sangat disesalkan ketika dari suatu undang-undang jika memang ada sesuatu yang menghalangi malah dirubah undang-undangnya. Ini kan amat sangat miris ya sebagai dari pejabat ya yang seolah-olah itu menghalalkan segala cara. Dan dari parodi-parodi netizen ya, atau mungkin dari video lucu netizen ya, semoga saja sih menjadi sebuah dari kritikan yang halus ya, tidak terlalu menyakiti pemerintah, tetapi segera memperbaiki ya dari tingkah laku mereka, statement-statement yang kadang absurd sekali, banyak sekali kan, amat yang sangat membuat kita kecewa, tapi kadang-kadang membuat ketawa, tapi ya bikin parah juga. Campur aduk pokoknya guys ya, kayak gaduh-gaduh. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.